Indonesia, tanah airku, tanah bumi ibuku. Indonesia, tanah Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sungguh saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Papua, mewakili Gubernur Papua, Pak Muhammad Rifan. Ini beliau itu hampir tiap hari komunikasi dengan saya di grup, dan beliau luar biasa sangat aktif di grup, menyampaikan berbagai informasi yang memang saat ini sedang katakanlah bikin gerakan, baik menyangkut inflasi, kemarin menyangkut masalah PMK, penyakit mulut kuku dan sebagainya. Terima kasih Pak Sekda. Demikian juga yang saya hormati penjabat gubernur maupun penjabat sekretaris daerah pada 3 DOP provinsi yang baru, baik untuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Juga yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Papua beserta segenap jajaran, para eselon 3, Kabid, dan seluruh ASN yang hadir di sini. Pastinya juga yang saya hormati para kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Papua yang berkesempatan hadir. Dan Pak Sekda, saya hadir juga bersama Direktur PIPD, Pak Iwan, dan juga para Kasubdit dan Kasih atau staf terkait yang insya Allah besok bisa bersama-sama dengan teman-teman dari Bapeda Provinsi Papua untuk ketiga DOP tersebut. Terima kasih atas fasilitasinya. Dan seluruh Bapak dan Ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama persembahkan puja dan syukur kehadirat Tuhan yang kuasa, karena pastinya hanya atas rahmat idenya pula. Sungguh kita bersyukur pagi hari ini 30 November 2022 di Jayapura kita bisa sama-sama hadir dalam satu acara yang menurut kami sangat penting, yakni terkait penyerahan hasil fasilitasi penyusunan Dokrenda khususnya RKPD tahun 2023 kepada 3 daerah otonom baru provinsi melalui provinsi induk, yakni Provinsi Papua. Saya juga senang sekali bisa hadir di sini setelah sekian lama, cukup lama Pak Sekda tidak bisa hadir di sini. Padahal pada tahun 2013, 2016 saya itu sangat sering, sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali, tergantung di Papua atau Papua Barat, karena waktu itu saya adalah Direktur Otonomi Khusus, Pak. Jadi banyak daerah di kabupaten sini yang sudah saya kunjungi, mulai dari Oksibil, Ilaga, Yohukimo, dan berbagai tempat lainnya. Yang dekat-dekat pastinya sudah, Kerom, Wamena ya sudah gitu kan. Ini kita bersyukur, saya bisa bersyukur sini bisa kembali lagi bagaimana sama-sama dulu bersama dengan Bapak Gubernur, DPRP, MRP, banyak juga dari teman-teman Sekda. Kita senantiasa mengawal bagaimana jalannya pemerintahan, pembangunan baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Pak Sekda, Bapak dan Ibu yang sungguh saya hormati, pastinya
pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada khususnya Bapak dan Ibu teman-teman dari Provinsi Papua, wabil khusus kepada Pak Sekda dan Kepala Bapeda Provinsi Papua beserta segenap jajaran yang sungguh telah banyak bersinergi dengan kita, berkolaborasi bagaimana kita bersama-sama juga dengan teman-teman di Kemendagri, komponen-komponen terkait, bahkan juga dengan kementerian lembaga terkait, bersama-sama untuk berikhtiar, berusaha bisa merampungkan tugas yang sangat penting, yakni terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah, yakni RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 pada 3 DOB yang baru. Oleh karena itu sekali lagi apresiasi, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Provinsi Papua, dan juga pastinya juga adalah kepada jajaran khususnya Bapeda Kabupaten, Kota yang ada di 3 DOB, yang waktu itu juga kita bersama-sama ikut membahas. Artinya adalah bahwasanya RKPD yang akan kita serahkan ini betul-betul kita segala bottom up, bersama-sama membahas, bukan dalam artian top down dari Kemendagri, ini loh RKPD, tapi kita kawal bersama. Ini Pak Yohanes, Pak Jimmy, luar biasa dengan teman-teman semuanya Pak. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan kami juga sudah koordinasikan dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah yang nantinya akan katakanlah bersama Provinsi Papua Induk, yakni terkait dengan pengesahan 3 APBD di 3 DOB yang baru. Jadi kita sama-sama tahu bahwasanya dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang pembentukan Papua Pegunungan telah memberikan dampak terhadap pemisahan wilayah administratif di provinsi menjadi 4 provinsi, di mana Provinsi Papua sebagai provinsi induk terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, kemudian Provinsi Papua Tengah terdiri dari 8 kabupaten, Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari 8 kabupaten, dan juga Provinsi Papua Selatan terdiri dari 4 kabupaten. Selanjutnya, sesuai dengan undang-undang pembentukan 3 provinsi baru tersebut, sudah juga diangkat penjabat gubernur, di mana memiliki beberapa tugas yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Di antaranya adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan perangkat daerah, pengisian perangkat daerah, fasilitasi pembentukan MRP, fasilitasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk yang pertama kali, kemudian fasilitasi pemilihan dan DPR provinsi untuk pertama kali, dan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk mempercepat pelaksanaan tugas pejabat gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri, kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, telah menerbitkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 118/5237 tahun 2022 tentang satuan tugas pengawalan daerah otonom baru pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah. Yang juga kepada kami di Ditjen Bina Pangda telah diamanatkan untuk melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 3 DOB tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam keputusan dimaksud. Salah satunya yaitu melakukan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Jadi Ditjen Bina Pangda sebenarnya punya 3 tugas utama dalam kaitannya dengan fasilitasi daerah otonom baru provinsi ini. Yang pertama adalah penyusunan Dokrenda RKPD. Yang kedua adalah penyusunan dokumen RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Kemudian yang ketiga, penyusunan dokumen SPM. Lah, kenapa kemudian RKPD ini kita susulkan, kita awalkan yang pertama, karena normatifnya adalah RKPD dulu ditetapkan melalui
peraturan kepala daerah, dalam hal ini melalui peraturan gubernur, dan kemudian baru disahkan APBD-nya. Ini sesuai dengan suatu normatif bahwasanya apa yang direncanakan harusnya adalah apa yang ada di dalam anggaran APBD. Apa yang ada di dalam APBD normatifnya adalah apa yang tertuang di dalam RKPD. Nah, kita berharap makanya dengan adanya RKPD ini nanti mudah-mudahan sebentar lagi juga akan disahkan APBD untuk 3 DOB tahun 2023. Bapak Ibu hormati, selanjutnya juga kami sampaikan bahwasanya sebenarnya untuk waktu penyusunan RKPD, normatifnya untuk provinsi, untuk RKPD tahun 2023, itu sudah ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2022. Namun khusus untuk RKPD tahun 2023 di Provinsi DOB, inilah yang kemudian kita sama-sama berikan pendampingan, asistensi, dan alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita bisa serahkan melalui Provinsi Induk, dan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekda, bahwa besok kemudian secara simultan Bapak dan Ibu teman-teman dari Bapeda Provinsi bersama dengan teman-teman kami di Ditjen Bina Pangda akan katakanlah terbagi ke dalam 3 kelompok. Untuk yang pertama ke Papua Selatan, yang kedua ke Papua Pegunungan, yang ketiga ke Papua Tengah. Dan sungguh saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda, koordinasikan dulu, pastikan dulu dengan ketiga penjabat gubernur ataupun penjabat sekdanya, sehingga pada waktu ke sana betul-betul pas. Nanti syukur-syukur bisa langsung ditandatanganin. Bila belum memungkinkan ditandatangani karena penjabat gubernurnya mungkin tidak ada tempat, paling tidak sudah diparaf oleh penjabat sekretaris daerah. Bapak Ibu hormati, Ditjen Bina Pangda telah melakukan rangkaian proses fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan daerah RKPD tahun 2003 untuk 3 DOB. Adapun rangkaiannya, yang pertama antara lain adalah pertemuan internal lingkup Kemendagri, menyikapi hadirnya 3 undang-undang pembentukan tadi. Jadi kami sebelumnya sudah rapat-rapat. Kemudian juga kami sudah melakukan kunjungan ke Provinsi Papua dan juga ke 3 DOB tersebut, termasuk juga untuk di beberapa kabupatennya. Kemudian yang ketiga, kami sudah melakukan pembahasan RKPD untuk 3 DOB tersebut, misalnya pada tanggal 16 dengan melibatkan Provinsi Induk Papua, kemudian juga mengundang kabupaten yang ada dalam wilayah 3 DOB, dan kemudian juga dengan komponen di Kemendagri. Dan kita bersyukur bahwasanya pada hari ini 30 November 2022 bisa kami serahkan, dan selanjutnya akan kita upayakan harus segera ditandatangani oleh gubernur, penjabat gubernur, karena ketentuannya adalah RKPD harus ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Apabila ada kepala daerah yang tidak mau menetapkan, justru dia nanti akan kena sanksi sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan tersebut, Pak dan Ibu, sekali lagi untuk 3 DOB sudah selesai, ya nanti kita juga akan kawal terkait RPD-nya yang nanti akan menjadi basic pijakan untuk penyusunan RKPD 2024, 2025, dan 2026. Bapak Ibu hormati, nanti di dalam regup tadi ada lampiran Perkada sebagaimana yang tertuang di dalam RKPD tahun 23 yang memuat prioritas utama daerah dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk penunjang itu telah dirumuskan program prioritas RKPD tahun 2023 di 3 provinsi DOB, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung prioritas daerah. Kemudian juga ini sangat penting karena untuk tahun 2023 juga perlu ada penyiapan sarana prasarana. Kemudian juga SDM-nya yang harus segera bisa diselesaikan sampai dengan tahun 2024. Harapannya adalah agar di ketiga DB tersebut segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian juga
dalam kesempatan ini yang perlu juga saya tekankan adalah perlunya perhatian khusus, atensi khusus terkait persiapan pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024. Ini juga tertuang dan ada dalam RKPD 2023, dan hal ini tentu saja sebagai bentuk dukungan dan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pembentukan TPRP sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi memilih pemilihan gubernur, wakil gubernur untuk yang pertama kali tadi harus kita support juga, kemudian DPR provinsinya juga, termasuk juga adalah MRP-nya. Ini juga hal yang sangat-sangat penting. Sungguh sekali lagi, mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar, jangan sampai nanti kelamaan gak ada tanganin, nanti secara kronologisnya gak pas gitu. Kami memang sengaja kejar Pak sebelum Desember, karena kami juga sudah koordinasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah yang begitu RKPD sudah ditandatangani oleh para pejabat gubernur, mudah-mudahan APBD-nya bisa segera juga disahkan. Demikian Pak Sekda, Bapak dan Ibu yang sungguh saya hormati, yang saya muliakan, beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi apresiasi, terima kasih dukungan kepada kami dari pemerintah Provinsi Papua, Provinsi Induk, demikian juga para kabupaten yang ada di wilayah Provinsi DOB, dan juga saya harapkan kepada Bapak Ibu para pejabat gubernur dan para pejabat sekda di 3 DOB tersebut, mudah-mudahan betul-betul bersama-sama dengan kita berikan atensi besar terkait RKPD ini, dan nantinya kita juga akan memandang ke depan bagaimana untuk penyusunan Dokrinda yang selanjutnya. Kurang lebih saya mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini adalah juga bagian dari ibadah kita semuanya yang akan dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera, sehat, semangat, sukses, dan terus berkarya. Terima kasih.